Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Sekarang jam 22, kurang dikit teman-teman ya. Jadi baru saja berakhir pertandingan Timnas Indonesia U22 ketemu dengan Mali. Kalau teman-teman lihat live streaming saya, ya saya sudah bercerita banyak tentang Mali ya teman-teman. Jadi Mali ini salah satu tim yang berkembang pesat, khususnya timnas U22-nya, U17 juga. Ada yang nggak mengikuti perkembangan Mali ya, makanya optimis boleh, tapi kita harus realistis ya teman-teman. Mali ini banyak pemain bintangnya di U22 ini teman-teman ya. Jadi saya bilang ada yang main di Jerman, di Prancis, bahkan ada main di klub besar MU ya pemainnya. Jadi kita sudah tahu lah bahwa kita akan belajar dari Mali malam ini. Ternyata betul. Di babak pertama dengan mudah Mali mengalahkan timnas Indonesia U22 dengan 2-0. Di babak kedua, kesalahan sedikit saja bisa menciptakan gol yang ketiga Mali. Jadi Indonesia kalah 3-0. Nah, ini apa yang bisa diambil pelajaran dari sini ya? Ini penting sekali teman-teman. Sebelum turun di SEA Games, ini kan pertandingan terakhir satu kali lagi nanti sebelum timnas Indonesia turun di SEA Games. Ya, di Thailand, dan Indonesia sebagai juara bertahan. Ini tentu berat ya, karena memang Thailand salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Pasti dia nggak mau kalah lagi. Makanya Indonesia mematangkan pertandingan dengan melawan Mali. Ya, harus belajar dari sini ya. Kalau nggak belajar dari pertandingan ini, ya nggak ada manfaatnya teman-teman. Harus belajar dari sini. Ya, saya udah bilang bahwa kemarin waktu timnas U17 ketemu Zambia, sebenarnya polanya ya kita bisa lihat tim-tim dari Afrika. Gimana kecepatannya, gimana passingnya, ya akurasinya. Bahkan kalau lihat pertandingan barusan, jarang sekali timnas Mali meleset. Nah, bisa dihitung lah dia ya, passingnya jarang meleset, setiap momen bisa dia manfaatin dengan maksimal. Bahkan Indonesia ya banyak peluang tapi ya mungkin apa ya, kualitas dan mental ya mungkin ya teman-teman ya. Akhirnya kita harus mengakui bahwa kita masih harus belajar banyak. Nah ini yang penting, ini pelajaran yang bisa diambil hari ini ya. Kita harus belajar dari Mali juga. Bahwa memang kita kalah kelas dari Mali untuk saat ini ya, makanya kita harus belajar terus supaya bisa naik kelas terus ya teman-teman. Ya. Bahkan saya lihatin itu jika Indonesia salah sedikit saja itu bisa dihukum dengan gol oleh Mali tadi teman-teman. Ya, semoga pertandingan pertama di tanggal 15 ini bisa diambil pelajaran dan nanti pertandingan leg kedua tanggal 18 juga bisa menyempurnakan tim ini sebelum main di SEA Games, karena ini adalah pertandingan melawan Mali adalah pertandingan terakhir sebelum turun di acara resmi yaitu ASEAN ya atau SEA Games. Ya, dari sini teman-teman kita bisa lihat ya, untuk leg pertama Indonesia kalah 3-0 atau 0-3 dari Mali ya. Nanti di leg kedua kita akan lihat perbaikan-perbaikan apa yang dilakukan oleh Indra Safri ya. Tapi saya rasa kalau lawan Mali di leg kedua juga berat teman-teman ya. Berat karena kalau lihat track recordnya, Mali mengalahkan Jepang, mengalahkan Prancis, mengalahkan Arab Saudi, terus memang kalah Panama 1-2 oleh Panama, terus mengalahkan Uzbekistan, mengalahkan, jadi memang benar-benar timnas U22 Mali ini tim kuat teman-teman. Rankingnya pun 50 sekian ya, jadi memang Indonesia saat ini harus belajar dari Mali. Syukur-syukur nanti bisa imbang atau bisa mengalahkan ya, tapi pertandingan dengan Mali ini adalah untuk mengukur dan untuk mematangkan persiapan timnas U22 di bawah Indra Safri teman-teman ya. Jadi kita berharap
pertandingan melawan Mali ini bisa membuat timnas U22 di bawah Indra Safri semakin sempurna, semakin kuat, dan targetnya merebut juara atau mempertahankan juara di SEA Games 2025 di bulan Desember nanti, teman-teman ya, di Thailand. Oke, itu saja teman-teman rangkuman pertandingan malam ini. Kita update terus beritanya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.